kita mulai jam 8. Kita akan mulai jam 8. Baik, Ana buka dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta taslim tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Yang kami hormati Al-Ustadz Rumba Triana MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan tausiah dan nasihatnya kepada kita semua. Dan yang kami hormati dan muliakan para mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Perkenankan kami Budi Setiawan dari LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab, malam hari ini kembali menyelenggarakan pengajian rutin mahasiswa dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman kita dan tentunya meningkatkan ruhaniyah kita agar senantiasa terus istiqomah di atas jalan ini, yaitu jalan Islam. Insya Allah malam hari ini sudah bersama kita yaitu Ustadz Rumba Triana akan menyampaikan satu materi yang sangat menarik sekali untuk kita ambil ibrah pelajarannya, yaitu beliau akan menyampaikan tema tentang jika Anda Muslim maka jadilah seorang da'i. Langsung saja acara ini insya Allah kita akan bagi jadi sesi dua sesi maksud kami. Yang pertama nanti penyampaian materi, yang kedua sesi diskusi atau tanya jawab. Kami ingatkan ke teman-teman bagi yang mau bertanya atau berdiskusi bisa mengirimkan pesan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung berinteraksi live interaksi bersama pemateri kita. Baik, langsung saja kepada Ustadz Rumba Triana hafizahullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum la ba'd. Suara saya terdengar cukup jelas di sana? Sangat jelas, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersuak kembali dalam kajian yang secara istiqomah. Panitia sudah istiqomah untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan pesertanya juga istiqomah insya Allah. Amin. Allahumma amin. Istiqomahnya 12. Istiqomahnya 12 atau 20, alhamdulillah yang penting istiqomah. Pada kesempatan hari ini sebagaimana tema yang disampaikan oleh Ustadz Budi tentang jika Anda Muslim jadilah seorang dai. Baik, saya akan coba buka slide dulu ya. Sudah lama tidak memakai slide ini, jadi mungkin sedikit grogi. Sebentar ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ustadz. Baik. Sudah. Ya, kita isi insya Allah malam minggu kita dari pukul 8.00 maksimal sampai pukul 9 malam 00 insya Allah. Mudah-mudahan yang wakuncar bisa ditunda dulu sampai jam 9 malam. Baik, pertanyaannya adalah dakwah. Apakah sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Atau dakwah tidak sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Dua kata ini, yaitu dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, seakan-akan menjadi dua kata yang berbeda. Ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga seringkali
ada pemahaman dikotomi ya antara amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang mengatakan dakwah sepertinya lebih soft gitu ya. Misalkan kita bilang, ayo kita berdakwah kepada manusia. Sepertinya lebih soft, lebih lembut atau lebih ringan gitu ya. Tapi kalau kita bilang, ayo kita amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, apa yang ada di pikiran antum? Apa yang ada di pikiran kita? Yang ada di pikiran kita adalah FPI. Ya, ketok-ketokin orang, ngancurin tempat hiburan gitu ya. Itu yang menjadi diksi. Padahal sebenarnya dakwah menurut saya ya, isi dari dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Isi dari dakwah sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa dakwah itu adalah mengajak, artinya an-nida, memanggil, yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, yaitu di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia. Jadi ud'u, dakwah, mengajak gitu ya. Jadi seakan-akan kalau dakwah itu lembut, sedangkan amar ma'ruf kepada sebuah upaya perbaikan yang kacau, bisa dikatakan demikian. Padahal sebenarnya menurut saya muatan dalam dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Muatan dalam dakwah itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini dua kata yang nggak bisa dipisah. Karena di dalam ayat Allah menyebut dengan dua kata ini secara bersamaan, tidak secara terpisah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kan gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selalu digabungkan antara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka saya katakan bahwasanya konten dalam dakwah itu adalah memerintahkan kepada kebaikan dan jangan lupa ada nahi mungkar. Karena banyak kaum muslimin kalau bicara nahi mungkar maka selalu dia katakan nanti dulu. Kalau nahi mungkar itu agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau amar ma'ruf oke lah, ngajakin orang sholat, ngajakin orang puasa gitu ya. Tapi kalau udah nahi mungkar nanti dulu. Ini nahi mungkar nih sedikit agak rumit gitu ya. Nah, padahal ini dua kata yang penting yang harus kita pahami agar kita bisa sempurna dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah manusia. Maka di sini kita masuk pada ruang akademisi. Anda mahasiswa, saya pun juga masih mahasiswa. Kita berada dalam sebuah lembaga pendidikan. Keinginan kita ini, keinginan kita sebagai keinginan saya, keinginan para dosen juga yang ada di kampus kita sangat ingin sekali agar teman-teman itu tidak memberikan dikotomi antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dimanapun kita berada, kita harus memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu, dan kita sudah tahu semua, dan teman-teman di sini sudah sangat tahu sekali bagaimana realita dan fenomena masyarakat yang ada pada hari ini. Ustadz Budi tinggal di Citayam ya, apa Bojong? Cibinong, Ustadz. Cibinong, ya. Ada yang tinggal di Ciapus, saya Ciapus. Ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di wilayah Bogor. Di mana dia berada, pasti dia dapatkan kemungkaran. Pasti dia dapatkan kerusakan. Ya. Kalau Anda misalkan melihat handphone Anda hari ini, maka yang Anda lihat kadang-kadang kemungkaran. Dan kita dapati itu bagaimana perzinahan merajalela, perjudian itu banyak, ya, riba di mana-mana. Kemudian orang yang menyembah berhala, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik juga di mana-mana. Ini sebuah fakta, realita yang sebenarnya mengerikan. Cuman karena kita hidup di masa-masa keterpurukan umat, di masa-masa di mana umat itu dalam kondisi sangat rendah imannya, dan kita lahir di masa-masa di mana iman kita juga sedang rendah, maka kita menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Coba kalau sekiranya badallahi ta'ala,
kalau sekiranya pada Allah kita hidup pada masa kekhilafahan, yang mana saat kita melek dari lahir, kita melihat wanita jilbab itu sudah menjadi sebuah tradisi. Artinya di luar rumah orang yang memakai jilbab itu di mana-mana. Bahkan tidak kita dapati orang yang tidak memakai jilbab. Kemudian kita dapati orang itu rajin melaksanakan ibadah sholat. Sehingga kita menganggap saat itu orang yang tidak memakai jilbab adalah orang yang bisa dikatakan sangat mengingkari syariat. Orang yang tidak sholat di masjid itu seakan-akan telah keluar dari agama karena girohnya, karena semangatnya. Tapi sekarang kita dapat di hari ini, apakah demikian? Mungkin ada juga di antara teman-teman di sini yang ibunya tidak memakai jilbab, keluar dari rumah nggak pakai jilbab, tapi kita biasa-biasa saja. Mungkin ada di antara kita punya kakak putri keluar dari rumah tidak memakai jilbab, bersolek, bahkan ada yang berpacaran, dan menurut kita itu biasa-biasa saja, bukan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena kita hari ini hidup di masa-masa di mana umat sedang jatuh keimanannya. Sehingga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dikatakan al-Islamu bada'a ghariban. Islam itu awalnya asing. Fasayaudu ghariban kama bada'a. Dan dia akan kembali asing pada akhirnya sebagaimana pada awalnya. Kenapa dikatakan Islam itu asing pada awalnya? Karena orang yang hidup pada masa Islam itu awal kali muncul mendapatkan dakwah menuju kepada tauhid, Tuhan itu satu, memang asing. Nabi SAW memberitakan kepada muslimah untuk memakai jilbab, itu asing. Sehingga syariat menjadi terasing. Ya. Dan kata Nabi, akan ada satu masa zaman di mana di hari-hari terakhir, maka kemudian juga Islam menjadi terasing. Maka Nabi katakan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah. Tuba artinya adalah aflah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapakah mereka orang-orang yang terasing? Itu orang-orang yang selalu melakukan perbaikan ketika orang membuat kerusakan. Orang sedang mengatakan dakwah taugut, dakwah syaitan, mengajak kepada kesyirikan, kemudian kita mengajak orang kepada kebaikan. Maka kita disebut sebagai ghuraba, terasing, orang asing, bukan karena rambutnya yang pirang-pirang, bukan karena mukanya yang kebarat-baratan, tetapi kita punya action, punya aksi untuk memperbaiki manusia kepada yang lebih baik lagi. Kemudian yang lainnya mengenai hal ini adalah kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebuah kaidah di dalam islahul ummah, perbaikan umat. Ketika Allah taala berfirman qad jaa al-haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang kebaikan, maka kemungkaran akan hilang. Jadi setiap ada gelombang kebaikan, ketika orang berbuat kebaikan dengan sangat banyak gitu ya, maka otomatis kebatilan pun akan hilang. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka otomatis di sekelilingnya pasti kebatilan akan hilang. Kalau kita di rumah misalnya, di rumah kita ada yang nonton TV, ada yang nyetel musik, ada yang main HP, kemudian kita baca Quran di dalamnya, kan itu al-haq ya, kita baca Al-Quran. Maka insya Allah lambat laun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seluruh anggota keluarga akan berubah, akan membaca Al-Quran. Karena itulah sebuah sunatullahnya, qad jaa al-haqqu wa zahaqal batil. Namun ketika kaidah ini tidak ada, ketika al-haq tidak datang, ketika yang datang adalah al-batil, kalau kita balik kaidahnya, yaitu qad jaa al-batil, maka apa? Wa zahaqal haq. Maka kalau kebatilan itu datang bergelombang, ya, menghempas manusia, maka zahaqa al-haq, maka kebenaran itu akan sirna. Maka ini pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, akan terbalik gitu ya hari ini. Dan hari ini kita sudah lihat terbalik. Orang-orang muslim berjanggut sudah nggak pede lagi gitu ya. Orang-orang muslimah memakai jilbab yang agak lebar, kemudian pakai cadar sudah agak canggung. Kenapa canggung? Karena mereka sudah dianggap asing. Mereka dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada nahi mungkar, tidak ada amar ma'ruf, sehingga kemaksiatan menjadi hegemoni,
kemaksiatan menjadi sebuah syiar di tengah-tengah masyarakat. Coba sekarang kita lihat, kalau kita menikah, ya kalau kita menikah nih, siapapun kita kalau yang menikah, kalau yang belum menikah, ataupun kita lihat ada orang menikah, kalau tidak nanggep dangdut, itu kayaknya pamali atau makruh mungkin. Jadi kalau kita datang hari ini ya, kalau ada calon-calon calon-calon pengantin ini ingin menikah, maka kadang-kadang ada syaratnya nanggep dangdut. Dan kalau ada orang nikah nggak nanggap dangdut, itu dianggap aib. Padahal musik sesuatu yang haram. Ini ittifaq ya, sepakat para ulama kalau musik dangdut seperti yang didendangkan para biduanita, mereka sepakat haram. Kalau yang masih khilafiyah itu adalah musik-musik religi, manfaat atau nggak manfaat. Tapi kalau secara ijma, musik-musik yang membawa kepada syahwat, kebatilan, maka itu adalah haram. Dan sekarang kita lihat bagaimana orang yang kalau udah istiqomah di atas syariat, susah untuk menghindari hal ini. Kita kadang-kadang masuk ke dalam pernikahan, jadi serba salah. Diundang, ada musiknya di dalamnya. Nggak datang, tidak memenuhi undangan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan agar kita memenuhi undangan. Jadi serba salah. Kenapa demikian? Karena kita selalu membiarkan kemungkaran. Oleh karena itu, jangan berdiam diri terhadap kemungkaran. Jangan berdiam diri terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ada sebuah ayat nih yang menjadi momok ya, atau yang menjadi satu teguran keras ya. Yang menjadi satu teguran keras. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Di atas lisan, ya, artinya ini yang melaknat itu nabinya. Itu Nabi Daud, Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Daud melaknat Bani Israel, Nabi Isa ibnu Maryam melaknat Bani Israel. Siapa Bani Israel? Kaumnya. Kenapa mereka? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka telah melakukan kemaksiatan yang sangat melampaui batas. Jadi kalau kita sepotong sampai sini, maka kita menganggap bahwa waktu itu Bani Israel itu berbuat zina mungkin, atau mereka mabuk-mabukan, atau mereka mengambil judi, atau mereka liwat atau homoseksual misalnya. Tetapi bukan itu sebabnya. Mereka dikatakan asaw wa kanu ya'tadun, mereka bermaksiat dan melampaui batas dalam masalah agama. Kenapa disebabkannya? Kanu la yatanahawna an munkar. Karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran, itu maksiat. Jadi Allah katakan di dalam ayat ini, Bani Israel dilaknat oleh Allah, oleh para nabi-nabinya, dikarenakan mereka nggak punya budaya, nggak punya karakter. Karakter yatanahawna anil munkar. Tidak ada karakter mencegah kemungkaran. Fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak pernah melakukan hal tersebut, sehingga buruklah apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Anda kepala keluarga, kalau kita hari ini menjadi kepala keluarga, maka tugas kita itu adalah mendakwahi mendakwahi orang yang terdekat di antara kita, minimal istri kita, minimal keluarga kita. Ini hati-hati sekali. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka la yatanahawna 'anil munkar. Mereka tidak kepada kemungkaran. Maka sebenarnya pertanyaan kita begini ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka dilaknat disebabkan karena mereka tidak amar ma'ruf? Tetapi dikatakannya mereka. Kenapa demikian? Allah alam. Kalau kita dapati memang mencegah kemungkaran itu lebih sulit daripada memerintahkan kepada kebaikan. Sehingga di sini ada satu pendapat ya dari ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dulu ya. Ini ya. Ketika Abu Zakaria Nawawi,
Abu Zakaria An-Nawawi dalam buku Raudatul Talibin, ketika beliau rahimahullah mengomentari hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, yaitu hadis man ra'a minkum munkaran. Dia mengatakan begini, wala yakfi al-wa'dhu liman amkanahu izalatuhu bil yad. Tidak cukup untuk memberikan nasihat bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Kenapa? Karena ada satu kondisi di mana masyarakat tidak bisa berubah hanya dengan nasihat. Harus dengan tangan. Harus dengan power, gitu ya. Wala takfi karaha al-qalbi liman qaddara ala nahyi bil lisan. Dan tidak cukup untuk mengingkari kemungkaran dalam hati bagi orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan. Ukur diri kita sendiri pada hari ini, kira-kira kita mampu enggak berdakwah dengan atau mencegah kemungkaran dengan tangan? Kalau itu mudarat dalam kehidupan kita, akan terjadi mudarat, kita akan dihimpit, akan diintimidasi, oke, kita nyerah. Terus kemudian kita hitung lagi, kita mampu enggak nahi mungkar itu dengan lisan? Kalau ternyata nggak mampu juga, maka disinilah peran hati yang harus ada. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum dari amar ma'ruf nahi munkar. Dia fardu ain atau fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah karena dalam ayat disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yaitu hendaknya di antara kalian ada yang menyeru manusia kepada kebaikan. Ma minkum di situ adalah min ba'd, yaitu sebagian kalian. Jadi fardu kifayah. Sebagaimana juga Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan juga demikian. Hukum dari dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah, tidak sampai kepada fardu ain. Kemudian yang berpendapat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah fardu ain seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil hadis yang tadi kita bacakan, yaitu man ra'a minkum munkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, jadi taklif. Yang pertama adalah kewajiban, bebannya muncul ketika kita melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran. Kalau melihat kemungkaran, taklifnya. Seperti kalau kita sholat nih, ketika terbit fajar, wajib sholat. Ketika tergelincir matahari, wajib sholat zuhur. Jadi sudah ada kewajibannya ketika telah datang waktunya. Nah, kapan kita diwajibkan berdakwah? Ketika kita melihat kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran. Kita naik ke atas angkot. Di angkot ada perempuan nggak pakai jilbab, begitu ya. Di sini siapa yang masih sering naik angkot nih? Saya, masya Allah ya, sudah hampir 10 tahunan tidak naik angkot lagi. Nah, waduh, Ibnu Muksin masih suka naik angkot, masya Allah. Pasti Ibnu Muksin ngelihat perempuan nggak pakai jilbab, sering melihat perempuan nggak pakai jilbab di dalam angkot, betul ya? Kemudian tidak memakai jilbab itu adalah kemungkaran, jelas, wadih, ya. Surat Al-Ahzab 59, surat An-Nur ayat 31 menjelaskan wanita wajib pakai jilbab. Tidak pakai jilbab berarti maksiat atau kemungkaran. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Berdakwah, mendakwahinya, mengajak dia pakai jilbab. Tergantung Ustaz. Kalau dia cantik saya dakwahi. Kalau dia jelek, Allahu a'lam. Padahal sebenarnya man ra'a minkum munkaran, ketika dia masuk ke dalam angkot, ngelihat ada perempuan nggak pakai jilbab, maka kewajibannya adalah mendakwahinya. Karena itu kemungkaran. Dengan cara apa? Dengan tangan. Fal yughayyir biyadihi. Ustaz, dia kan nggak pakai jilbab, masa saya tabokin? Ya, berarti jangan pakai tangan kalau gitu ya. Fal yughayyir biyadihi wa man lam yastati bilisani. Ya, di sini masya Allah para asatid yang kumpul di sini, para dai yang kumpul di sini, ya harusnya dia mengatakan, ya fulana, pakailah jilbab. Wah, gitu kan? Berani gitu. Berani kayak gitu, masya Allah, barakallahu fiik. Malaikat bersalaman sama antum. Ya ibunda, wahai muslimah, Anda itu cantik, tapi kenapa auratnya dibuka? Wah, itu masya Allah ya. Dan kita lihat itu memang banyak sekali. Ustaz, saya malu. Saya mau ngomong tapi nggak enak. Takut dia marah. Wa man lam yastati, ini kata Nabi Muhammad SAW, kalau nggak sanggup, maka fabi qalbih,
harus diingkari dengan hati. Maka siapapun di antara kita ketika melihat kemungkaran tidak sanggup berubah dengan tangan, tidak sanggup berubah dengan lisan, maka yang paling rendah adalah dengan hati. Siapapun yang tidak mengingkari dengan hati, tidak membenci dengan hati, maka dia tak punya iman. Fa innahu at'aful iman. Lemahnya iman yang paling rendah saat merubah kemungkaran adalah dengan hati. Maka teman-teman semua, merubah kemungkaran itu tidak hanya diidentikan dengan tangan atau dengan lisan, tapi harus muncul kebencian. Kalau kita melihat kemungkaran, tidak ada kebencian. Kalau kita melihat kemungkaran, tidak ada kebencian, maka tidak ada iman. Fa innahu at'aful iman. Kan itu iman yang paling rendah. Dan saya termasuk orang yang imannya paling rendah. Karena tidak bisa kadang-kadang merubah kemungkaran langsung dengan lisan. Ya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, ya fardu ain. Kenapa? Karena kita tetap harus mengingkari kemungkaran. Kita harus inkarul munkar. Kita harus nahi munkar dalam bentuk ingkarul munkar fil qalbi. Merubah kemungkaran nggak bisa atau cukup dengan mengingkari hatinya, lewat hatinya. Walaupun kalau dia memang sanggup, walaupun dia sanggup dengan lisan, maka hendaklah dengan lisan. Tapi tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam perkataannya dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk fardu kifayah. Ini pendapat beliau. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat, agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Ya kita kadang-kadang juga nahi mungkar, tapi terlalu kasar gitu ya. Sehingga bukannya orangnya tobat malah jadi tambah kafir gitu ya. Jadi kita bilang sama perempuan, Bu, pakai jilbab. Emang kenapa sih sirik amat sama gua? Jadi malah mengingkari gitu ya. Jadi memang harus tahu keadaan dan siasatnya agar dia bisa mendapatkan maslahat dari apa yang dia dakwahi bagi orang lain. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan kepada yang mungkar, melarang perkara yang ma'ruf. Terkadang juga bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus, dan bersikap halus di tempat yang seharusnya bersikap keras. Jadi artinya nahi mungkar pun harus ada ilmu, ya. Jadi jangan hanya sebatas nahi mungkar, kemudian dia habisin orang seenaknya gitu ya, sehingga malah tidak empati, tidak menjadikan orang menjadi berubah, tapi justru malah menjadi benci terhadap ajaran Islam gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana yang kita katakan tadi sebelumnya, bahwa nahi mungkar itu pada poinnya adalah sebuah upaya yang sangat keras ya. Harus kita upayakan kita merubah kemungkaran di tengah-tengah kita. Ini adalah dakwah. Saya tidak mengajak antum untuk yang lebih luas daripada itu. Dakwahilah orang-orang terdekat di tengah-tengah kita, ya, yang punya ibu, yang punya anak, yang punya istri. Itu saja dulu. Yang punya suami, suaminya merokok. Ya. Jelas itu adalah satu perkara yang makruh. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Tapi tetap itu tidak terpuji. Seorang istri mengatakan, ya suamiku jangan merokok, karena merokok itu adalah satu perkara yang tidak diizinkan dalam agama, karena itu akan menghancurkan jantung Anda, fisik Anda, begitu macam-macamnya. Dan ini tugas bersama ya, jadi jangan tunggu ustadz datang suruh dakwahin. Ya, seorang ibu telepon saya bilang, Ustadz, suami saya suka ngerokok, dakwahin dong. Ya jangan saya yang dakwahin. Ya ibu lah sebagai istrinya yang paling tahu di mana kelemahannya sehingga mampu bisa mendakwahi. Nah di sini juga umat Islam ya itu kenapa terpuruk ya? Umat Islam kenapa terpuruk? Nggak bisa bangkit, nggak bisa jaya seperti orang-orang terdahulu? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umat Islam ini sepakat untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka insya Allah biidznillah Islam akan seperti awalnya, jaya, gemilang. Orang berada dalam sebuah titian yang sama, siratul mustaqim. Dan ini kita dapati dalam Al-Quran ya, garis dalam surat Ali Imran 110, di mana Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan, kalian ini adalah umat yang terbaik, khairu ummah, dikeluarkan dari manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Apa perannya? Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan peran yang ada pada umat yang terbaik. Sehingga sebagian ulama salaf mengatakan mereka bisa menjadi umat yang terbaik jika mereka memenuhi syarat yang disebutkan dalam ayat yang di atas. Maka siapapun yang memenuhi syarat di atas, maka dia menjadi umat yang terbaik. Kalau tidak memenuhi, maka dia tidak termasuk umat yang terbaik. Ya, maka ini mungkin sangat berat ya. Seperti misalkan nahi mungkarnya, ini memang setiap seperti kita lihat pada hari ini, pergerakan-pergerakan Islam atau kelompok-kelompok Islam dengan berbagai macam aktivitas dakwahnya. Ada yang di parlemen politik, ada yang kemudian di lapangan gitu ya, menemui kemungkaran-kemungkaran yang signifikan. Sehingga mereka harus merubah kemungkaran dengan cara lisan. Ya, seperti satu partai, mereka merubah kemungkaran itu di parlemen, ada satu kelompok yang merubah kemungkaran langsung di lapangan, ya, atau sampai ada yang menghancurkan tempat-tempat maksiat dan yang lain sebagainya. Dan itu kebaikan bagi umat. Itu kebaikan bagi umat. Maka kita jangan mencela orang-orang yang sudah melakukan nahi mungkar di levelnya mereka. Kalau kita sih Masya Allah ya, kita kadang-kadang cuma diskusinya itu di kelas. Di kelas itu cuma beda dikit kita. Saya sama Pak Edi sama siapa itu beda dikit. Sehingga bisa dikatakan nahi mungkarnya sedikit. Tapi coba kalau ada di lapangan, ada yang berani untuk nahi mungkar sama orang yang nyembah kuburan, yang tawasul syirik misalnya. Apakah berani? Ya, kita angkat tangan kita. Jangankan yang kayak gitu. Tadi sama perempuan nggak pakai jilbab aja kita udah nggak berani angkat tangan. Jangan deh. Nanti saya terfitnah gitu ya. Padahal bukan terfitnah, karena iman kita lemah. Nah, oleh karena itu, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar adalah dakwah. Jadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai kebiasaan kita. Setiap ada kemungkaran, perbaiki langsung. Di masyarakat ada yang main judi, gimana caranya lah gitu ya. Kita mencoba merubah kemungkaran itu tersebut. Ustadz saya tuh nggak berani, Ustadz. Dengan tangan nggak berani, dengan lisan nggak berani. Ya udah, ente benci aja. Udah ngebenci aja udah bagus. Tapi itu lemah yang paling, itu iman yang paling lemah. Kalau sanggup berubah, karena tidak ada kemungkaran yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, melainkan Allah akan turunkan azab. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, bukanlah satu dosa yang dikerjakan oleh manusia Allah turunkan azab. Jadi bukan karena satu dosa tertentu Allah turunkan azab, tetapi Allah akan mengadab satu kaum manakala mereka sudah membiarkan kemungkaran di tengah-tengah mereka. Marilah sebagai mahasiswa Al-Hidayah, sebagai aktivis-aktivis dakwah berada di level mana, di aktivitas apa, ya. Apalagi Anda seorang guru jangan cuma ngajar, jangan cuma ngisi absen, tapi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Anda melihat murid pacaran, nahi mungkar, ya, jangan dibiarkan itu terjadi. Jadi makanya mohon maaf kalau di kampus ada yang salah, langsung kita sabet gitu ya. Kenapa? Karena disitulah peran kita sebagai dosen. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, karena memang disinilah kita harus berperan sebagai problem solver, bukan problem maker tentunya. Kita harus menjadi solusi, bukan malah menambah-nambah masalah. Maka ayo kita berdakwah, ya. Ayo kita berdakwah dengan kemampuan kita. Masa sih cuma ngomong doang, sama orang berbuat salah kita nggak sanggup. Dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, karena insya Allah siapapun kalau menerima dakwah dengan cara yang baik pasti akan menerimanya. Ya, cuma kadang-kadang kita takut ya, memang kita pengecut sih gitu ya. Untuk dakwah saja kita masih belum berani. Oleh karena itu mudah-mudahan dari kajian ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk berdakwah di tengah-tengah manusia, menghidupkan Islam di tengah-tengah manusia. Dan ingat ya bahwasanya kita masuk kepada fase-fase Islam akhir zaman, di mana keterasingan itu menjadi
sebuah kepastian. Maka jangan takut kalau kita berbeda dengan masyarakat, karena memang kebanyakan masyarakat itu sudah hampir kebanyakan mereka tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas masukan, nasihat, dan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Mohon izin Ustaz untuk buka sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari para mahasiswa-mahasiswi. Ada yang pertama saya akan bacakan dari Abdul Qahar. Ya. Mohon izin bertanya, bagaimana konsep berdakwah dengan debat atau jidal? Karena meskipun kita dalam posisi yang hak, tetap jidal atau debat dapat mengeraskan hati. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, untuk debat, dalam ayat disebutkan wajadilhum billat adalah dakwah kepada orang kafir. Adapun kepada sesama muslim berdebat. Karena debat itu tidak membawa kebaikan. Debat itu akan mengeraskan hati, bahkan bisa saling membenci gitu ya. Maka untuk muslim itu kaidahnya cuma dua tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan baik, dengan mau'izah hasanah. Karena orang muslim itu kalau beda-beda dikit lah. Kan ada beda akidahnya, ada yang begini, ada yang begitu. Itu masih dikit dibanding dengan beda agama. Sehingga yang diizinkan berdebat itu adalah dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Begitu. Sedangkan sesama muslim tidak diperkenankan. Allahu a'lam. Oke, lanjut. Oke, Ustaz Budi. Hilang suaranya. Oke, halo. Tes, tes. Tes. Ya, gimana? Itu ada pertanyaannya Ibu Zuraida itu. Oke, kita lihat di pertanyaan. Ya. Iya Ustadz, Anda lagi sakit, jadi Anda chat aja di situ Ustadz. Oke. Ya. Alhamdulillah, lepas satu hari insyaallah. Baik. Ya. Ustaz Budi, dibacakan pertanyaan dari Ibu Zuraida. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Pertanyaannya, Ana biasanya kalau nahi munkar masuk dulu ke dunia mereka, lalu baru memasukkan konsep-konsep yang dapat dinalar. Tapi paling sulit berdakwah di kalangan keluarga. Ana dituduh Wahabi terus. Beda mazhab. Bagaimana solusi Ustaz? Ya, baik. Itu menjadi sebuah realita ya, Ibu ya. Saat ini disebut Wahabi, dulu disebut Muhammadiyah, dulu disebut Persis, sekarang disebut Wahabi. Mungkin besok disebut Al-Hidayah, Al-Hidayati. Macam-macam lah namanya ya. Dan itu adalah salah satu dari fenomena dakwah yang kita nggak boleh lari dari realita itu. Artinya ejekan dan yang lain sebagainya. Dan tadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya dari pendapat dari Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan memang tidak lantas ketika kita merubah kemungkaran langsung marah-marah atau mencak-mencak. Nahi mungkar itu tidak identik dengan mencak-mencak, marah-marah. Tapi nahi mungkar itu artinya menyetop kemungkaran. Ada kemungkaran kita stop. Kan menyetop itu kan nggak harus ngancurin, tidak harus. Ya, maka kita bisa dengan cara-cara lain yang kita anggap itu santun, baik, tapi tetap nahi mungkar. Gitu ya. Misalkan kita, Ibu Zuraida misalkan mendapatkan saudarinya tidak memakai jilbab gitu ya. Maka cukup dengan mengatakan,
Mbak kalau di rumah nggak apa-apa nggak pakai jilbab, kalau di luar cobalah pakai jilbab, kan dengan bahasa-bahasa yang saya yakin kita punya setiap budaya di masyarakat dia kan punya diksi ya, punya dialek ya, yang itu mungkin tidak sama. Kalau saya mungkin orang Jakarta misalnya punya cara berbicara seperti apa yang kadang-kadang nggak sama. Sehingga kita tahu medan dakwah kita masing-masing, sampaikan itu. Dan kalau dan memang Ibu ya, itu sebagai sebuah keniscayaan Bu. Makanya kenapa tadi surat Al-Maidah ayat 78 tadi, 78 79. Kenapa Allah mengatakan Bani Israel dilaknat? Karena mereka tidak nahi mungkar. Kalimatnya tidak nahi mungkar. Kenapa? Karena nahi mungkar itu berat. Nggak mudah. Saya yakin itu nggak mudah. Termasuk saya pun merasakan hal yang sama. Nahi mungkar itu tidak mudah. Sehingga bobotnya pun juga lebih sulit. Kalau amar ma'ruf banyak orang terima, tapi kalau udah nahi mungkar nanti dulu. Orang sering bilang, ente jangan suka nyalain orang, bukan nyalain. Ini khomer haram, jelas kita bilang haram. Ini kok orang jadi melemah lembutin sama hal yang haram, sama dangdut yang bidu wanita yang menjadi sebab Allah turunkan adab misalnya. Itu pun juga sama begitu ya. Udahlah itunya, padahal sebenarnya nahi mungkar itu pasti responnya begitu. Ada penentangan, beda sama amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf kita ajak orang, aduh nanti dulu deh, masih kotor bajunya. Tapi kalau udah nahi mungkar, wah, udah pasti berbagai macam tuduhan akan terlimpah kepada kita. Jadi sabar insya Allah ya. Kalau memang kita punya niatan mendapatkan pahala dari nahi mungkar dan menginginkan kebaikan bagi saudara-saudara kita, maka nahi mungkar semoga Allah berikan kemudahan atas dakwah kita. Allahu a'lam. Baik, ada lagi silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ini mungkin Adi Muhammad Yusuf mengangkat tangan. Masih Bu Zuraida. Adi Muhammad Yusuf mengangkat tangan. Silakan bertanya. Ustaz, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tertarik tadi tentang fatuba lil ghuraba, tentang keterasingan ini Ustaz. Nah, yang ingin Anda tanyakan adalah sebenarnya yang disebut dengan ghuraba itu seperti apa Ustaz? Apakah seseorang yang baru belajar mengaji, misalnya ngaji sunnah lah kita katakan seperti itu, sehari 2 hari kemudian dia dengan semangat menggebu-gebu berdakwah dengan cara misalnya antum bid'ah, kemudian antum syirik, kemudian dakwah dia itu tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian ketidakterimaan itu orang tersebut, udah nih saya nggak terima nih, saya dakwah nggak diterima oleh masyarakat. Kemudian dia menyendiri, kemudian nyari dia cari kelompok-kelompok, kemudian dia cari masjid-masjid yang sepemahaman dengan dia. Apakah hal tersebut itu bisa disebut dengan ghuraba yang mendapatkan kabar gembira, fatuba lil ghuraba? Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ketika Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang terasing, maka Nabi lanjutkan tadi, orang yang terasing itu adalah orang yang mengislah manusia untuk berbuat kebaikan. Jadi dia berbuat kebaikan dan mengislah manusia, memperbaiki manusia, sedangkan manusia berbuat kerusakan. Jadi sebenarnya ghuraba itu bukan kepasrahan, tapi aktivitas. Orang yang seperti Nabi Lut alaihissalam, dia ghuraba pada masanya. Orang pada liwat, homoseksual, dia tidak. Bahkan dia memperbaiki manusia. Maka dia dikatakan sebagai orang yang aneh di masyarakatnya. Orang-orang pada homoseksual, dia nggak mau, gitu ya. Orang-orang pada demen laki sama laki, dia nggak mau. Itu adalah ghuraba. Tapi ada action, aktivitas. Kemudian kalau kita balik kepada perkataan dari Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan memang disinilah letak dari kepahaman kita terhadap nahi mungkar. Sehingga tidak lantas ketika kita mendapatkan nahi mungkar di hadapan kita, itu ya kita langsung menghakimi. Kan beda ya menghakimi dengan kita
mendakwahi. Makanya saya katakan tadi, nahi mungkar itu bukan menghakimi, tapi dia dakwah. Kita katakan, ya fulan, ya jangan jangan kalian melakukan ini, karena ini adalah perbuatan yang salah. Sebagaimana para nabi dan para rasul begitu, mereka tidak membentuk dirinya sebagai qadhi, sebagaimana dalam sebuah kaidah mengatakan, nahnu du'at wa laisa qudat. Kami ini adalah penyeru, pengajak, kami adalah dai, dan kami adalah bukan hakim. Nah, jadi penting adanya ilmu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia punya strategi, punya cara bagaimana berdakwah, punya metodologi gitu ya, atau punya tip-tip yang jitu. Maka jika kondisinya seperti yang disampaikan tadi, saya rasa orang tersebut belum sampai kepada pemahaman yang baik tentang bagaimana cara berdakwah. Makanya dakwah itu butuh ilmu, nahi mungkar juga butuh ilmu. Jadi tidak lantas dia melupakan ada kaidah-kaidah juga penting di masyarakat. Allahu a'lam. Baik, Maya Lestari mengangkat tangan, silakan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan Bu Maya. Silakan Bu Maya. Anaknya tuh. Anaknya nanya berarti ya. Oke, Pak Edi silakan. Iya, Ustaz. Tadi saya ketika antum mendengar ulama Indonesia termasuk Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan fardu kifayah, ana udah langsung mau nyaut tadi. Artinya saya tidak sependapat karena dalam yaitu tadi dalilnya hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi sampai pada ataful iman itu. Ternyata ulama pun dulu sudah menjawab ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah dengan dalil itu juga gitu. Artinya saya tidak pernah mendengar dan ternyata sama pikiran saya itu seperti itu. Nah, artinya kalau dakwah itu memang kewajiban bagi setiap muslim dan tingkatan dakwah terendah tadi kan dengan hati mendakwain orang. Dan pengalaman saya Ustaz, sekitar tahun 2006-2007 ketika awal-awal taklim itu saya ingin menerapkan hadis itu. Dan sudah saya terapkan di kendaraan di bis Bekasi dekat Unisma itu jalur situ. Ternyata ketika kita berani dan di hati itu meyakini masa sih kita dakwah dengan hati terus. Masa sudah ngaji kok hati kita lemah, iman kita masih lemah terus. Maka di situ saya ingin mempraktekkan dan saya tegur itu pengamen yang minta uang setengah mau maksa ibu-ibu. Ternyata akhirnya mereka pun minta merendah juga, jadi tidak seserem yang kita bayangkan gitu. Tapi memang dalam jiwa kita berani. Terus sekitar tahun 2010 pun saya pernah, kurang lebih 2010 di Cengkareng, pengamen pun begitu. Pengamen yang makan silet, bukan pengamen. Makan silet, sulap, lalu agak menggertak inilah penumpang. Itu pun kotoran itu ibu saya juga waktu itu saya jemput dari kampung. Itu pun mereka sebenarnya nggak berani. Jadi perlu kita tanamkan keyakinan dan keberanian dalam diri gitu. Jangan terus takut, selalu takut. Sampai kapan kita takut untuk mendakwahi? Nah, terus di dalam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam dakwah kita merintis dakwah di Lampung itu, kita tahulah bagaimana orang-orang Sumatera itu, terutama Lampung itu, ya bahkan kita dianggap di Kapolres itu pernah dibicarakan sebagai yayasan yang terindikasi teroris, paling terindikasi gitu. Tapi qadarullah dari mulai kiainya yang benci, lapor ke polisi, dari intelijen yang dilaporin dan lain sebagainya, masyarakat yang mencela, kita nggak pernah melawan, nggak pernah punya rencana untuk menangkal, mengutus orang, tetapi kita dengar cerita-cerita dari tahun ke tahun selalu ada yang bela gitu. Ada yang selalu membela. Bahkan ketika di Kapolres, qadarullah salah satu kapolseknya kenal teman kita, Ustadz, sampai akhirnya dia membela, oh bukan, itu bukan teroris dan lain sebagainya gitu. Artinya dari mulai kiai yang membenci kita, masyarakat yang membenci, itu selalu ada yang menangkal. Di situ saya berkeyakinan
bahwa sebenarnya ketika kita ikhlas berdakwah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Dan ini sudah lebih dari 5 kasus mungkin, dari aparat desa, dari camat, kita berdebat sama camat langsung sampai hampir 2 jam. Semuanya berakhir dengan baik gitu. Dan sampai hari ini artinya walaupun kita tidak merencanakan dengan perlawanan mengutus seseorang atau menangkal dengan apalah dari pihak kita, tetapi Allah memberikan pertolongan itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas kita pribadi masing-masing, fardu ain, dan kita jangan takut, jangan selalu takut, dan harus dimulai dari sekarang gitu, Ustaz. Itu dari saya. Jazakallah. Oke, syukran, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya, bukan pertanyaan ya, pernyataan, pengalaman ya. Ya, Pengalaman dari Pak Edi tadi bisa menjadi cerita hidup kita juga. Jadi artinya ternyata orang-orang yang didakwahi itu tidak marah ya, malah mereka respon baik lah gitu. Kurang lebih begitu. Baik, kita akan ke pertanyaan di chat ya. Ustaz Budi ya. Ini Ya, udah Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Untuk Chandra Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Chandra Wijaya dari kelas ekstensi semester 2. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mendakwahkan seorang wanita yang masih pakai kerudung yang digulung di leher dan masih kelihatan auratnya Ustadz. Ketika kita nasihatin orang itu, dia bilang sama kita, tapi dia bilang kita Ustadz, itu bagaimana dia kita menangkapnya ya Ustadz? Gimana nih maksudnya nih? Oke lah, poinnya satu ya. Wanita memakai kerudung yang masih dilihat di leher itu lebih baik dari tidak memakai jilbab. Ini poinnya di sini. Makanya di sini mungkin Akhi Chandra ya, ini harus tahu dulu mana yang prioritas. Orang kalau udah pakai jilbab, seminimal apapun itu sudah alhamdulillah. Jadi nanti bisa mengambil objek lain untuk berdakwah, gitu ya. Tapi kalau memang itu harus disempurnakan, silakan nanti disempurnakan lagi. Dan tentunya itu butuh proses yang harus kita sabarin. Sampai situ pertanyaan saya pahami. Kemudian dari Maya Lestari, yang tadi yang mengacung tangan, ternyata dia bertanya di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Maya Lestari ingin bertanya, bagaimana caranya ketika saya ingin bernasehat atau berdakwah kepada saudara saya, dan mereka suka berbicara bahwa kita sok suci. Nah, ini biasa ya. Padahal kan kita harus saling menasehati, betul. Ukhti Maya Lestari beruntung dibilang sok suci daripada sok kafir atau sok kotor gitu ya. Jadi ini itu sangat mudah sekali kita tangkal ya. Kalau dikatakan dasar kamu sok suci, alhamdulillah, daripada sok kotor gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kepada Ukhti Maya Lestari, lanjutkan berdakwahnya kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah berikan. Kemudian Ibu Zuraida tadi sudah kita bacakan. Ini kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, ini berkenaan dengan ini yang fenomenanya jauh dari akhlak yang baik, seperti melawan, banyak berbohong, dan sebagainya. Bagaimana cara pendidikan yang terbaik? Oke. Cara pendidikan yang terbaik adalah kalau sama anak muda itu dengan cara dengan cara keteladanan ya. Jadi sangat mudah bagi anak-anak itu adalah dengan cara keteladanan. Karena dengan keteladanan, contoh ya, dia akan lebih memahami apa yang kita maksud. Dan memang fenomena hari ini kita sangat luar biasa, sangat mengerikan ya di mana-mana lah sebenarnya. Dan ini harus jadi bahan perhatian kita bersama gitu ya. Dan harus banyak bersabar. Tentunya kita harus terus mendakwahi mereka, jangan sampai kalah sama kemungkaran. Ya, pokoknya didakwahi saja, berbuat baik saja, berikan contoh yang terbaik bagi mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi para pendidik-pendidik yang mengajarkan anak-anak muda pada hari ini. Oke. Baik, Ustaz. Mungkin kita sampai pada tahap sesi akhir, Ustaz, kesimpulan. Oke, baik.
Ya, kesimpulannya adalah mari kita amar ma'ruf nahi munkar, jangan takut dengan celaan, jangan mengharap pujian, jangan takut dengan celaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas langkah-langkah dakwah kita dan setiap lisan kita sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Jadi tidak ada ucapan yang paling baik kecuali dari ucapan orang-orang yang menyeru di jalan Allah. Jadi apapun yang kita katakan dengan baik, dengan santun, agar kaum muslimin berada dalam kebaikan, itu pahala yang sangat luar biasa. Jadi jangan luntur, jangan gentar. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Jazakumullah khair Ustaz atas nasihat dan motivasi pada kesempatan malam hari ini. Kami dari LDTBA mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sudah ikut bergabung. Alhamdulillah sampai 20 orang lebih tadi ya bergabung untuk acara malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di hari Sabtu malam Ahad dengan para asatidz lainnya. Cukup dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Rubatriana Hafizahullah Ta'ala, mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.